Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun amma ba'du. Baik para hadirin jamaah salat subuh Masjid Nurul Iman yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kembali diperjumpakan dalam suasana yang berkah, suasana subuh yang tidak mudah kita untuk mendapatkan suasana seperti ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga semua langkah kita dan apa yang kita lakukan dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan dimudahkan dalam kita menjalankannya. Baik, masih dalam ilmu tajwid, kita masih membahas apa yang namanya nun sukun ya. Nun sukun ini padanannya adalah tanwin ya. Ada fathah tain, kasroh tain dan domah tain ya. Yang ini fathah tain namanya ya, double fathah lah begitu ya. Kemudian kasroh tain dan domah tain. An, in, un. Kenapa ini pembahasannya disamakan? Karena kesemuanya ini sebetulnya karena ada akhiran en ini. Ya. En itulah yang menjadi masalah. Karena setiap kecap en itu apabila di depannya ada huruf di belakangnya, kalau Arab di depannya, kalau Indonesia di belakangnya, ya, itu berubah. Secara alamiah itu berubah. Ya. Jadi kalau saya nulis begini, ya, tulisan itu mimpi Pak ya. Tapi cenderung kita baca mimpi. Ya. Seperti kita inginnya bacanya mimpi begitu. Karena terpengaruh ya. Atau ini asal disatukan dia anti, itu suara en mesti nggak jelas, anti ya. Nah, inilah kalau dalam bahasa kita tidak permasalahan karena tidak ada aturan, tetapi karena bahasa Arab ini adalah satu bahasa, satu bangsa yang kemudian dipakai oleh Islam dan Islam adalah untuk semua negara, maka standarisasi ucapannya harus sama. Sehingga yang diinginkan oleh ilmu tajwid adalah Arab begitu ucapannya, Indonesia begitu ucapannya, dan negara lain juga demikian. Alhamdulillah untuk orang Indonesia kalau benar itu ngikutin Arab tidak ada kesulitan. Ya, alhamdulillah. Dan banyak dipuji oleh orang Arab. Ini orang Indonesia ngerti juga enggak bahasa Arab tapi ngomong bentes gitu. Apa namanya? Bentes teh. Fasih ya, begitu. Nah, tapi bagi mereka orang China, orang Rusia dan bangsa-bangsa Jepang itu mereka sangat kesulitan untuk mengucapkan huruf-huruf seperti ini, huruf-huruf Arab. Maka dimunculkanlah ilmu tajwid. Baik. Apabila ada nun sukun dan tanwin, nanti dia dihadapkan dengan huruf hijaiyah. Berapa huruf hijaiyah? 28. Dari mulai hamzah sampai ya, alif batasa kalau kita begitu. Maka nanti digolongkan, yang dimaksud digolongkan nanti apakah suara nun berubah atau tidak ketika dihadapkan dengan huruf tersebut. Maka kita sudah bagi dia kepada 4 ya. Yang pertama apa?
izhar. Hukum izhar. Nun sukun ketemu apa? Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Ya. Ini 6 huruf yang tidak berubah suara en kalau di hadapannya ada 6 huruf ini. Disebut hukum izhar. Nun mati ketemu hamzah contohnya man amana, man amana, nun tidak berubah. Nun mati ketemu hak contohnya minhum, minhum. Nun mati ketemu ain contohnya an'amta. Nah, ini suara an tidak berubah. Suara an yang ini tidak berubah. Ya. Nah, berikutnya hukum yang mudah dulu, yang terakhir kemarin apa? Iklab. Ya. Apa dia? Nun mati ketemu ba saja. Ya. Apa dia berubah apa tidak nun? Berubah. An jadi em. Ya. Contohnya min ba'di. Contohnya min ba'di. Jadi apa? Mim ba'di. An jadi em. Ya. Ini bukan perkara yang diada-adakan, memang lidah kita begitu. Ya, memang cenderung kalau ada an ketemu eb itu ya akan begitu. Ya. Taib. Jadi kalau kita dalam bahasa Indonesia pun kalau ada tulisan ya ini orang Jawa ya, orang Jawa kalau ada ini dibaca amba, amba itu ombo, apa ke ombo? Luas ya, ombo itu lo nulisnya amba saja. Baik, kemudian nun sukun ketemu 4 huruf dulu atau 6 huruf dulu. Apa 6 huruf teh? Mawa yani lari. Yarmulani. Mawa yani lari. Ya. Mim, nun, waw, ya, yanmu, lam dan ro. Ya. Nun mati ketemu 4 huruf ya nun mau hukumnya idgham bi gunnah. Ya. Kemudian nun mati ketemu lam dan ro idgham bila gunnah. Idgham bi gunnah bercampur sambil dengung. Contohnya wa may ya'mal nun mati ketemu ya. Kemudian miwaliyin nun mati ketemu waw itu begitu ya. Dan yang terakhir kemarin adalah hukum ikhfa. Nun mati ketemu 15 huruf. Hafal 15 huruf? Yuk dari ta. Ta, sa, jim dulu. Ta, sa, jim, dal, zal, zai. Itu 6 ya. Ta, sa, jim, dal, zal, zai. Itu 6. Terus dari sin ke sana norolong. Sin, shin, sod, dod, to, zo, fa, kof, kaf. Itu 15 huruf ikhfa. Ya. Yang seperti ini kudu dihafalkeun. Oh enggak mau harus dihafal. Ya kayak saya tadi bikin coretan-coretan gitu suka-suka kita aja ya. Nah, taib. Qadarullah ini kendala teknis ya tidak masalah. Kita lanjutkan saja. Yang tadi adalah kesimpulan dari seluruh pembelajaran hukum nun sukun atau tanwin atau biasa masuk dia ilmu tajwid ya. Kita lanjutkan kepada bab berikutnya yang ada di buku kita. Buku yang kita gunakan buku tajwid bergambar, kalau bahasa Arabnya Tajwidul Musawwar, At-Tajwidul Musawwar karya Syekh Prof Dr. Aiman Rusdi Suwaid hafizahullahu taala ya. Baik, setelah beliau menguraikan bermacam-macam hukum yang tadi, nun sukun dan tanwin, maka di antara 4 hukum
Idhar, ikhfa, iqlab, idgham itu kebanyakan mengandung gunnah, ya. Hanya yang idhar saja yang tidak gunnah. Itu pun ada meskipun sedikit. Adapun yang lainnya ada gunnah. Maka bahasan berikutnya di sini azminatul ghunan, ya. Azminatul ghunan. Kadar panjangnya gunnah, ya. Kadar panjangnya gunnah. Jadi dibahas secara khusus agar kita memperhatikan. Li azmanatil ghunani arba'u maratib. Untuk kadar panjangnya gunnah ada 4 kriteria, 4 grade. Yang pertama akmal. Yang ini akmal. Yang kedua kamilah. Yang ketiga naqisah. Yang keempat anqus. Ya. Akmal apa? Paling sempurna. Paling sempurna. Dalam bahasa Arab kalau ada a itu paling. Akbar paling besar. Ahsan paling baik. Akmal paling sempurna. Ya, akrob paling dekat. Abad paling jauh. Nah, itu diapalin. Ya. Kemudian kamilah sempurna. Naqisoh kurang. Anqus sangat kurang. Ya. Baik. Yang pertama, azminatul ghunan takunul ghunnatu. Jadikan ghunnah itu, baca ghunnah itu akmal. Yang pertama, ma takunu yakni fin nuni wal mimi musyaddadataini wal mudghamataini. Ya. Baca gunnah itu dengan sangat sempurna tatkala ada pada nun tasydid atau mim tasydid atau pada idgham bi gunnah. Jadi pada idgham bi gunnah perintahnya ternyata sama dengan nun tasydid mim tasydid yaitu gunnah akmal. Ya. Kalau di sini contohnya agak jauh, kita jarang baca. Saya mudahkan yang lain. Contohnya inna. Ya. Contohnya apa? Inna. Saya ke yang tadi dulu, ya. Saya ke yang tadi dulu untuk bikin coretan saja. Inna nun tasydid yang sering kita baca pada banyak ayat pendek. Contohnya inna a'toina, inna anzalna dan seterusnya, ya. Tadi coretan saya kurang gede. Inna ditulis seperti ini. Nah, ini namanya nun tasydid. Dan nanti ada ini yang harus diperhatikan. Ada amma, ada amma. Nah, ini namanya mim tasydid, nun tasydid, ini mim tasydid, ini mim tasydid. Sering-seringnya kita inna a'toina segitu saja. Nah, yang diinginkan tadi ada kadar panjangnya. Gunnah itu nanti kalau di keterangannya dilanjutkan, kadar panjangnya itu bisa disebut 2 harokat atau 3 ketukan. Tek, tek, tek. Jadi tidak cukup inna tapi inna. Coba. Inna. Nah, kemudian amma. Yuk. Amma. Kalau kita ngepel gini, ngepel buka, ngepel buka. Terus amma. Begitu. Tidak, apalagi tidak sama sekali inna a'toina, keliru. Inna a'toinaka, dicoba. Inna a'toinaka, begitu. Inna lillahi, itu ya. Ada kabar kematian inna. Wa inna lillahi bukan.
Innalillah. Ini yang diinginkan. Terus amma yang nanti sangat banyak juga adalah summa, ya. Summa latus alunna. Ya, ini bukan saya punya pelajaran, ini secara internasional begini aturannya. Kalau di daerah kita tidak, berarti daerah kita tidak ikut level internasional, begitu ya. Jadi itu saja. Baik, jadi inilah grade yang mesti sampai kepada yang diinginkan, yaitu mim tasdid dan nun tasdid. Dan ternyata tadi pada apa tadi? Idgham, ya. Pada idgham. Maka demikian pada idgham kita juga membuatnya, ya. Kita membuatnya. Pada idgham kita juga membuatnya atau melakukannya. Idgham tadi apa? Ya nun, mim, waw, ya. Contohnya tadi waman dengan ya mal, misal katakan. Jadi tidak cukup wa may ya'mal tapi wa may ya'mal. Begitu ya. Baik, singkatnya begitu. Baik, kita kembali kepada yang tadi. Nanti juga ada contohnya kalau nggak salah, saya malah terburu-buru. Baik. Jadi begitu. Yang pertama akmal tadi pada pembahasannya yaitu nun tasdid dan mim tasdid. Baik, setelah saya ikuti contohnya di sini. Walakinnallaha sallam. Yuk. Walakinnallaha sallam fil yammi wala takhafi. Takhafi faman ya'mal ma lahum minallah. Baik, berikutnya pada yang kedua grade-nya kamilah, sempurna. Yani fin nuni wal mimi al mukhafataini. Pada nun dan mim ikhfa. Pada kondisi dua ikhfa. Masuk di sini adalah iklab dan ikhfa syafawi. Nun sukun ketemu ba, nun mim sukun ketemu ba. Dan semua ikhfa di sini contohnya cuma satu huruf sin. Jadi kalau seperti ini, insanu, al-insanu, tertahan. Ya. Setelah saya. Al-insanu. Yuk. Atau yang sering dalam innal insana. Innal insana. Banyak ya. Innal insana lafi khusr, innal insana lafi dan seterusnya, ya. Layatgha, ya, dan seterusnya. Taib. Sekarang amburika. Yang sering mim ba'di. Ini satu-satunya dalam surah apa ini? Tarmihim bihijaratim min sijil. Surah Alam Taro, ya, Al-Fir. Mim sukun ketemu ba. Tarmihim bihijarah. Yuk. Tarmihim bihijarah. Itu. Jadi seluruh yang ikhfa, kemudian iklab, kemudian ikhfa syafawi juga ada gunnah. Baik, berikutnya. Takunu gunnatu al-gunnatu
naqisah, kurang. Ya, ayaan tapi alit, saalit. Ya. Fin nuni wal mim sakinataini al muzharataini. Pada kondisi nun sukun, mim sukun, izhar. Izhar biasa atau izhar syafawi. Ya, makanya tidak rurusuhan. Sami'un a'un. Ada. Sami'un alim tidak. Sami'un alim. Dicoba. Sami'un alim. Kalau kita akurkan dengan sifat, ini lebih kepada sifat bainiyah pada huruf nun. Sami'un itu sedikit mengalir huruf nun. Ya. An'amta, an'amta, ya. Hum fiha. Intinya tong rurusuhan nun kudu jelas heula. Ini pada kondisi gunnah yang kurang. Yang terakhir anqus ma takunu fi nuni wal mimi al mutaharrikataini. Pada kondisi mim dan nun berharokat. Ya. Bunyi. Qul bi sama ya'murukum bihi imanakum. Ya. In kuntum mu'minin. Pendek kata kalau sedang hidup ini kita membunyikannya tidak sembarangan saja begitu ya. Siap setelah saya. Ma. Sama-sama. Ma. Lagi. Mi. Mu. Jadi setengah dihem-hem heula. Supaya betul makhrajnya masuk ke rongga hidung. Ma, mi, mu. Nah, nanti kalau panggil istri kita, mama. Nah, bukan mama, bukan, tapi mama. Ya, ada unsur dengung sedikit. Ya, beda nggak? Mama dengan mama. Beda ya. Itu yang diinginkan. Ada sedikit gunnah. Nana, ada gunnah nggak? Nggak ada. Sekarang nana. Nah, makanya saya sering contohkan gunnah yang baik pada nun sukun nun bunyi itu gunnahnya Haji Roma. Ya. Berkelana. Nah, jadi berkelana, berkelana. Nah, itu ada gunnah sedikit ya. Nah, begitu. Tapi segera itu untuk pembahasan urusan azminatul gunnah. Ya. Baik, jadi kita ingatkan lagi bahwa dalam membaca nun sukun, mim sukun, atau mim dan nun secara umum ada kriteria gunnah. Yang pertama, akmal, sangat sempurna, kamilah sempurna, naqisoh kurang, ankus sangat kurang. Adapun yang pertama, akmal yaitu lakukan gunnah akmal pada nun tasydid, mim tasydid. Yang sering kita gunakan adalah inna, amma, summa. Jadi yang ceramah-ceramah ini pakainya amma apa amma? Ayo. Amma ba'du apa amma ba'du? Jangan keliru ya. Yang ceramah-ceramah dia pakainya amma ba'du atau amma ba'du. Ya. Ada amma, ada amma. Ini supaya yang suka jadi MC atau ceramah bisa memahami ya. Ada amma, ada amma. Amma ba'du atau amma ba'du. Yang ini ya yang dipakai ya. Amma. Ya. Adapun setelah ini ya, jadi setelah kita pembukaan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah bla 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 baru amma ba'du. Adapun setelah ini baru bapak-bapak kasih materi. Adapun amma tentang pada surah apa? An-Naba.
Amma yatasa, itu amma. Tentang apa mereka saling bertanya-tanya. Amma yatasa'alun. Baik. Dan pada yang seperti ini usahakan pakai gunnah yang tadi. Akmal, ingat-ingat. Amma ba'du. Amma yatasa'alun, dan seterusnya. Baik, kita masuki lagi yang tadi seterusnya. Baik, kemudian jadikan gunnah itu kamilah dalam kondisi apa tadi? Ikhfa, iqlab, dan ikhfa syafawi. Ya, ikhfa, iqlab, ikhfa syafawi. Itu ada gunnah. Ya, jadi tidak sekedar minkum, tapi minkum. Tidak sekedar anfusahum, tapi anfusahum. Begitu. Ya. Dan berikutnya pada kondisi izhar itu ada gunnah sedikit, dan sangat kurang gunnah pada kondisi huruf-huruf mim dan nun berharokat. Ya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati dan dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu pelajaran pertama kita sekadar mengingatkan tentang huruf-huruf yang harus digunnahkan. Bahasa orangna kalau ada hukum gunnah digunakan. Jangan tidak digunakan. Digunnahkan. Ya. Baik, yang telah berlalu kita sudah membaca surah Al-A'la, ya, yang terakhir. Kalau tidak salah saya sampai ayat 10, ya. Kita akan baca dulu 1 sampai 10, baru nanti kita lanjutkan pada ayat berikutnya. Mari sama-sama dari ta'awudz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faja'alahu ghusa'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma sya'allah innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa wa nuyassiruka lil yusra fadzakkir in nafa'atiz dzikra sayadzakkaru man yakhsha. Nah, kita cek yang tadi. Ini apa? Nun sukun ketemu sin. Ini ikhfa. Jadi ada gunnah yang sempurna. Fala tansa. Tidak boleh tergesa-gesa. Yang ini apa? Nun tasydid. Innahu. Begitu. Kemudian inna, sini nun sukun ketemu nun, idgham bi gunnah. Fadzakir in nafa'atiz dzikra. Nah, di sini nun sukun ketemu ya. Sayadzakkaru may yakhsha. Jadi begitu. Ya, pengamalan dalib yang tadi. Baik, berikutnya. Wayatajan nabuhal ashqa. Ada di sini nun tasydid? Ada ya, ini nih. Akmal, sempurna, ya. Baik, setelah saya. Wayatajan, ja bukan ja tapi ja. J aja, ja.
Wa yatajannabuhal ashin ya. Ashqo. Mangga. Wa yatajannabuhal ashqo. Lagi. Wa yatajannabuhal ashqo. Baru ini. Alladzi, huruf dzal masih ingat? Dia harus ujung lidah ketemu ujung gigi seri atas. Kayak digigit ya. Ri. Tidak boleh bunyi si. Tidak boleh ada desis. Alladzi, cobian. Lagi. Alladzi. Nah ini alladzi ini kondisi dzal yang lumayan sulit. Kalau za gampang. Tapi kalau zi agak sulit atau sulit, maka latihannya ya alladzi gitu sampai punten, sampai loncer ya, sampai betul-betul terucap dengan tidak salah-salah. Kemudian yasla. Huruf shad itu susah. Tapi dimudahkan kalau belum bisa. Kalau belum bisa huruf shad, bunyi dia apa? Sin. Kalau belum bisa huruf shad, bunyi dia sin. Gak usah aneh-aneh. Yasla. Tidak boleh yasla. Monyong tidak. Jangan. Sudah yasla saja. Ya. Kalau belum bisa. Yang sudah bisa masuk shad, masuknya es kemudian tiup ke atas. Yas. Yang maju bibir bawah saja. Bibir atas nggak usah. Cameh ya. Yasla ya. Tidak monyong dua-dua. Seperti ngaheot tidak. Jadi yang maju bibir bawah, bibir atas tertahan. Bahasa Sundanya cameh atau meniup ke atas pada kondisi shad sukun ya. Alladzi yaslanna, nun tasydidnya ditahan. Alladzi yaslannaral kubra. Qalqalah pada ba. Yuk 1 2 3. Alladzi yaslannaral kubra. Lagi. Alladzi yaslannaral kubra. Begitu. Berikutnya mim tasydid. Gunnah akmal. Summa. Cobi. Summala. Oh, sa-nya gimana? Sa itu suara es, lidahnya naik ke atas. Su. Tapi bunyi dia es. Jangan aneh-aneh. Pokoknya sa itu ngucapin es tapi lidahnya naik ke atas. Su coba. Sa, si, su, sa. Sa biasa. Sa, si, su. Itu lidah ke bawah. Sekarang ucapkan yang sama lidahnya ke atas. Sa, si, su. Nah, unsur esnya jangan hilang. Ya. Summa la yamutu fiha wa la yahya. Monggo. Fiha wa la yahya. Begitu. Kemudian qad. Ya. Qalqalah pada qalqalah sughra itu enteng. Dia tidak boleh berat-berat. Ya. Tidak boleh berat-berat. Dia harus enteng. Jadi kalau saya nulis di sini bisa enggak? Enggak bisa. Ya. Qalqalah ada berapa huruf? Qalqalah ada 5. Apa saja? Qotbu jadin. Diurang jadi ba, ju, di, to, ko. Ini terbagi 2.
yaitu sugro dan kubro. Hurufnya apa? Sama. Sugro iya kene, kubro iya kene. Hanya kondisi. Kondisi kubro umumnya kalau dia sukun bukan asli. Ya, sukun bukan asli. Contohnya kholako. Kholako. Ini sukun kalau dimatikan kholako. Tapi dia bukan sukun. Beda dengan sukun yang asli kayak gini. Apa ini? Kode. Ya. Nah, maksudnya perbedaannya apa? Kalau qalqalah kubro itu kuat tekanannya. Ya, min alaqo. Coba. Lam yalid lam yalid qul huwallahu ahad. Nah, tulisan ahad tuh gini, ahadun. Ya. Nah, tapi qad ini begini tulisannya. Ya, sukun asli. Nah, kalau yang ini enteng, bahkan kata saya, rumus kalau yang belum terbiasa itu seperti membaca huruf hidup. Jadi kalau ada qad kayak gini, ini seperti kita membaca kode. Kode, ya. Bukan qad tapi kode, ya. Seperti huruf apa? Hidup ya. Kita kembali ke sini. Nah, ini. Jadi bukan kode tapi kode. Ya. Qad aflaha man ikhfanya tahan. Man tazakka. Yuk. Qad aflaha man tazakka. Lagi. Qad aflaha man tazakka. Nanti kalau di Al-Ikhlas tadi bedanya qalqalah sugro dan qalqalah kubro pada ayat kedua. Ayat ketiga, lam yalid wa lam yulad. Jadi yang pertama yalid, yang kedua tekan. Lam yalid wa lam yulad. Itu perbedaan qalqalah sugro dan kubro. Baik, kita lanjutkan. Wa dzaka wa dzakarosma ro tebal es ngejeos. Wa dzakarosma rabbihi fasalla. Yuk. Huruf shad apalagi dia fathah udah huruf es biasa. So ya. Seperti baso itu shad ya. Taib. Bal tu siru yang hafalan ini hati-hati hurufnya sa. Ya, mungkin hafalan kita hanya dengar-dengar saja, belum pernah lihat hurufnya ini sa. Bal tu sirunal hayatad dunya. Ada gunnah yang kurang di sini ya. Yuk. Bal tu sirunal hayatad dunya. Baik. Wal akhiratu setiap kalimat akhir dalam bahasa Arab akna manjang. Ya, ingat-ingat. Setiap kalimat akhir dalam bahasa Arab aknya panjang. Akhir. Wabil akhirati hum yuqinun. Wal akhiratu khairu wa abqa. Ya. Fid dunya wal akhirah. Kenapa digitu-gitu? Kadang ada orang yang kurang bagus panjang pendeknya. Maka kalau diingatkan dengan rumus biasanya ingat. Pokoknya mah setiap akhir akna panjang. Dan kadang-kadang ka bahasa Indonesia oke kabawakeun kaca candak gitu ya. Setelah nanti ini semua berakhir, bisa kabawakeun. Sudah dipanjangkan sedikit ngikut bahasa Arab begitu ya. Kalau sudah kayak gitu kita nggak akan salah-salah. Dan tahu orang yang salah gampang.
Meskipun kita tidak ada hafal surat apa dia baca, tapi kalau dibaca akhir pasti salah. Mestinya akhir. Wal akhiratu khairu wa idgham bi gunnah. Gunnah akmal. Ya, ingat-ingat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Monggo. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dapat lagi inna gunnah. Inna hadza la fis suhufil ula. Hadza la fis suhufil ula. Suhufi Kol-kolannya gitu ya. Suhufi Ibrahim wa Musa. Ibrahim tu Ibrahim, Nabi Ibrahim, Musa tu Nabi Musa. Selanjutnya tertulis sama dalam Al-Quran juga tentang panjang pendeknya. Ibrahim gimana? Ibrahim panjang, ro panjang, him panjang. Musa gimana? Musa lagi. Musa. Muhammad gimana? Muhammad. Yahya gimana? Yahya. Untuk apa ini? Sama, untuk ngecek kita panjang pendek sudah bisa, pas pisan belum. Kalau nama Nabi apal semua dalam Quran, panjang pendek untuk bab itu minimal selesai urusannya. Ya. Dan nama Nabi sama tertulis dari awal sampai akhir. Adam gimana? Adam. Ya, yang panjang A-nya. Wa idh qala rabbuka li Adama. Ya, mesti begitu. Ya, itu rumus. Taib, sedikit kita kalau lagi jadi imam kadang-kadang Suhufi Ibrahim wa Musa. Ada yang ngucap alaihis salam. Ya? Boleh apa tidak? Jawabannya tidak boleh. Ya. Tidak boleh. Tidak ada contoh dari Nabi atau perintah dari Nabi kalau ada orang imam baca ini kemudian dijawab oleh makmumnya alaihis salam. Jawabannya tidak boleh. Tidak ada contoh yang pertama. Yang kedua, ucapannya salah. Karena yang disebut dua nabi. Suhufi Ibrahim wa Musa. Mestinya kalau pengen benar alaihimas salam. Ya, bukan alaihis salam. Ucapannya salah. Dua nabi mestinya alaihimas salam. Ya, tapi di balik itu memang tidak ada contoh. Dan ingat, sholat bisa batal. Karena sudah menghadirkan ucapan lain yang bukan ada urusannya dengan sholat. Ya, tiba-tiba alaihis salam. Nanti kacau kita, akan banyak nabi disebut. Ya. Muhammadur Rasulullah. Dengan sallallahu alaihi wasallam. Saya baca surah Al-Fath ya. Surah Al-Fath itu bagian akhir ada Muhammadur. Maksudnya kalau ini diikuti nanti itu kita ucap sallallahu alaihi wasallam. Itu malah lebih penting ya. Nama Nabi disebut lebih penting untuk kita ucapkan sallallahu alaihi wasallam atau sholat. Tapi intinya tidak perlu ya. Kalau ada saudara kita kasih tahu pelan-pelan ya. Tidak perlu ya. Tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena konteksnya kita bukan sedang membicarakan Nabi tetapi tentang sedang membaca Al-Quran. Apalagi sifatnya kita jadi makmum dalam kondisi sholat. Ya. Sholat itu tidak boleh kemasukan bahasa-bahasa lain selain yang diperintahkan diucapkan dalam sholat. Baik, segera itu kita baca dari sini lagi ya. Kita ta'awudz, bismillah, kemudian dari sini. Siap? 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Yuk. Wa yatajannabuhal ashqa alladzi yaslan naral kubra thumma la yamutu fiha wa la yahya qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa inna hadza lafis suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Taib, saya kira itu untuk hari ini. Semoga apa yang kita ucapkan, yang kita baca, yang kita usahakan untuk beribadah kepada Allah sempurna dibalas sebagai pahala dan kelak kita akan memanennya di hari kiamat sebagai hal yang memungkinkan kita untuk dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika ada kekurangan kesalahannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.